Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Angelin Febiola. Aku berasal dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai cara memasak soto yang sederhana agar kalian bisa mengikuti di rumah kalian masing-masing. Seperti yang kalian ketahui, soto adalah makanan khas Indonesia yang berbentuk sup dan berasal dari kaldu daging dan juga sayuran. Masak soto itu sederhana loh. Yuk ikutin aku memasak soto agar bisa kalian ikutin di rumah kalian masing-masing. Berikut adalah video saya memasak soto. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan: kemiri, jahe, kunir, lengkuas, bawang merah, bawang putih, serai, daun seledri, daun jeruk nipis, 2 butir telur yang sudah direbus, 1/4 kg ayam, 1 buah kol. Langkah pertama adalah menggoreng bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan juga kunir. Goreng semua bahan hingga matang. Jika sudah matang, tiriskan semua bahan, lalu pindahkan ke dalam cobek. Beri sedikit garam agar lebih memudahkan kita dalam menguleknya. Ulek semua bahan hingga rata, hingga halus, dan tidak ada yang masih kasar. Jika sudah halus, tambahkan sedikit merica, lalu ratakan kembali. Jika sudah rata, masukkan semua bahan yang sudah dihaluskan tersebut ke dalam penggorengan. Tumis semua bahan hingga berwarna kecoklatan. Aduk-aduk sehingga tidak sampai gosong. Jika sudah berwarna kecoklatan, masukkan serai, lengkuas, dan juga daun jeruk. Aduk hingga semuanya rata. Jika sudah rata, masukkan 1/4 kg ayam tersebut dan aduk kembali hingga semuanya rata. Jika sudah rata, masukkan ayam dan semua bumbunya ke dalam rendaman air dan rebus ayam tersebut hingga ayam tersebut matang. Jika ayam sudah matang, angkat ayam dan pindahkan ayam tersebut ke dalam penggorengan. Selagi menunggu ayam matang, kita dapat memberikan tambahan bumbu kepada yang dibutuhkan.
Jika ayam sudah disuwir, maka kita dapat melanjutkan tahap selanjutnya, yakni mengupas kulit telur hingga semua bagian kulit telur terlepas dari telur tersebut. Selanjutnya adalah memotong kol hingga berbentuk bagian yang kecil-kecil. Jika semua bahan sudah siap, maka siap di plating. Masukkan kol terlebih dahulu di mangkuk. Selanjutnya masukkan suiran ayam yang sudah kita suwir tadi. Jika sudah, selanjutnya masukkan kuah soto ke dalam mangkuk. Jika sudah, soto tersebut dapat dihias dengan memberikan dua butir telur, tata semuanya hingga rapi. Beri juga sedikit daun seledri agar soto kita dapat semakin cantik. Beri juga daun jeruk nipis. Soto siap disajikan. Bagaimana cara memasak soto? Itu mudah kan? Jangan lupa ya memasak soto di rumah kalian masing-masing agar makanan Indonesia dapat terus dilestarikan dan makanan Indonesia tidak kalah bersaing dengan makanan internasional. Sekarang, apakah kalian mengerti mengenai sejarah soto? Jika kalian belum mengerti, yuk simak sama-sama penjelasan saya mengenai sejarah makanan soto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah soto. Soto adalah makanan khas Indonesia yang berbentuk sup yang terbuat dari kaldu daging dan juga sayuran. Soto biasanya menggunakan daging sapi dan juga daging ayam. Asal-usul soto ini berasal dari Cina yang memiliki asal kata chauto yang memiliki makna jeroan berempah. Seperti asal katanya, maka soto pada saat di Cina itu kebanyakan menggunakan daging jeroan. Namun ketika sampai di Indonesia, kebanyakan menggunakan daging sapi dan juga ayam. Awal kedatangan soto di Indonesia adalah pada tahun 1825 sampai 1825, tepatnya di kota Lamongan dan Kudus. Chauto yang awal itu adalah chaudo yang memiliki kuah yang bening dan juga memiliki filsafat seperti beningnya hati. Namun seiring berjalannya waktu, chaudo ini tidak sebening awalnya karena memiliki ketambahan rempah-rempah baru. Perubahan nama dari chaudo menjadi soto ini disebabkan karena semakin terkenalnya soto membuat beberapa masyarakat itu mengubah namanya menjadi soto sehingga lebih mudah diingat dan juga lebih familiar. Terjadi gerakan soto Kudus dan Lamongan pada tahun 1932 membuat soto memiliki varian-varian baru seperti soto Waru, soto Darmo, dan juga yang paling terkenal adalah soto Madura. Soto Madura sendiri ini awalnya dikarenakan pada ada seorang peracik yang
berketurunan Cina Indonesia membuat soto. Nah, juru masaknya ini adalah orang Madura. Juru masaknya tiba-tiba melarikan diri dan membuat resep ini semakin terkenal. Karena terkenalnya soto ini membuat orang-orang menyebutnya sebagai soto Madura. Jadi asal mula soto ini tuh pertama kali datang itu di pesisir Jawa. Para pendatang Cina itu datang dan mereka membuka restoran dan menjual soto ini, sehingga soto ini mulai terkenal. Untuk akulturasinya, soto ini tuh pertama kali datang pasti banyak yang menggunakan daging babi, karena di Cina sendiri terkenal dengan masakan-masakan yang menggunakan daging babi. Namun karena banyak penduduk Indonesia yang beragama Islam, itu membuat masakan ini tuh berubah, yang awalnya menggunakan daging babi menjadi ada yang menggunakan daging sapi, ada juga yang menggunakan daging ayam. Nah, untuk di daerah Makassar mereka banyak yang menggunakan lobak, dan untuk daerah Bandung dan sekitarnya banyak yang menggunakan ayam. Dalam perkembangannya, soto ini menyebar ke seluruh Nusantara. Di Jawa ada soto Lamongan, soto Kudus, soto Madura, soto Betawi, dan banyak lagi soto. Di Makassar ada soto Makassar dan juga soto Makassar. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang menyukai makanan soto ini, sehingga setiap daerah berlomba-lomba menciptakan makanan soto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai filosofi soto. Terdapat filosofi Jawa yang menjelaskan mengenai soto, yakni bagi rasa bagi roto, yang memiliki arti manusia harus saling berbagi rasa dan berbagi rata. Selain itu terdapat filosofi yang memaknai suwiran daging pada soto, yang bermakna bahwa setiap keluarga harus dapat berhemat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Soto juga dapat disimpulkan sebagai Bhinneka Tunggal Ika karena dalam soto itu terdapat berbagai macam bahan makanan. Sumber sejarah yang saya gunakan adalah saya menggunakan media internet. Dalam internet saya membuka web-web yang berisikan informasi mengenai soto seperti Wikipedia dan blog-blog yang ditulis oleh para orang-orang atau para ahli-ahli, sehingga saya dapat mengumpulkan informasi mengenai soto. Sekian dan terima kasih.